Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'd. Pemirsa media dakwah Islam Majelis Darul Mustafa Makassar, bahwa setiap manusia harus memiliki ilmu, harus memiliki dan menguasai dalam ibadahnya, sehingga dia tidak buta dalam segala hal, khusus dalam beribadah kepada Allah. Setiap muslim mengerjakan sholat, melakukan ibadah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dengan bersuci, yaitu tentang kebersihan. Sedangkan di dalam Islam telah mengajarkan kebersihan. Bahkan paling bersihnya adalah orang-orang Islam. 5 kali sehari. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh. 5 kali untuk bersuci. 5 kali untuk membersihkan badannya. Maka tidak ada suatu kebersihan kecuali dalam Islam sajalah yang sempurna dalam kebersihan itu. Di dalam kitab fikih dijelaskan bahwa bab tahara dalam arti kesucian. Dalam arti kesucian, bersih dalam hal apapun. Tahara apabila kita untuk melakukan kebersihan, maka hindari segala hal apapun yang melengket pada diri kita. Nah, sehingga dikatakan suci. Suci dari najis, suci dari hadas, suci dari segala hal. Agar apa? Agar mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Tahara dijelaskan oleh seluruh para ulama-ulama kita. Wabil khusus kepada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal Al-Hadrami. Yaitu tentang bab taharah dalam fikih. Kalau orang memiliki fikih, memiliki syariat, berarti dia sudah memiliki dalam arti kesempurnaan dalam ibadah. Nah, sekarang sudah masuk di bab pertama. Bab pembahasan kesucian. Air dinamakan air mutlak, air yang sebenar-benarnya air yang dapat mensucikan dan disucikan. Banyak air tapi tidak mensucikan. Suci saja diri ini tapi tidak bisa mensucikan. Seperti air apa? Kopi. Air kopi itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Teh juga demikian, susu demikian. Air kelapa juga demikian. Yang turun dari langit pun ini yang suci dan dapat mensucikan. Apakah boleh berpakai uduk? Kenapa tidak? Yang bisa dipakai uduk itu seperti air hujan, mata air yang tumbuh dari bumi, mata air sumber air yang mengalir di sungai, air laut juga bisa untuk beruduk. Dan juga air sumur, air gunung, air salju. Nah, itu juga dapat mensucikan, suci dan mensucikan untuk memakai berwudu. Tetapi yang tidak dapat mensucikan, tidak boleh mengambil air wudu, seperti air kopi, air teh, air susu, air kelapa, dan lain-lainnya. Nah, sekarang sudah masuk di bab pertama. Air yang dikatakan hadas, ada juga dikatakan najis. Kalau najis dapat dilihat, sedangkan hadas tidak dapat dilihat. Hadas dalam badan kita, najis dalam pakaian kita, najis dalam tempat kita. Nah, itu ada 3. Pertama di badan, kedua ke pakaian, ketiga di tempat. Maka harus suci semuanya. Tidak boleh ada najis tersebut. Kalau kita melakukan sesuatu
dalam tohara, kesucian, maka jauh daripada hal yang tidak bisa untuk digunakan daripada untuk beribadah kepada Allah. Pertama, la yasir raful hadas, tidak bisa mengangkat rafal hadas, najis, hadas. Wala izalatun najas, atau menghilangkan najis. Illa bima'i yusamma ma' mutlak, kecuali air itu dinamakan air yang mutlak, sebenarnya air yang bersih. Air yang mengalir. Seperti di sungai. Itu boleh. Atau air dua gulatain. Apa itu air dua gulatain? Air yang dua siku-siku. Ini contohnya. Ini siku dan ini satu gula, satu hasta. Sampai dua. Kalau sudah dua gulatain airnya, maka boleh mengambil air wudhu di dalamnya. Tetapi daripada kurang dari gula-gulatain, maka tidak boleh mengambil air wudhu di dalam bak tersebut. Kalau tidak sampai dua gulatain. Illa, kecuali pakai galung. Galung untuk berwudhu boleh, tapi tidak jatuh ketika dia berwudhu, jatuh di tempat air tersebut. Tapi harus diatiwan lalu disimpan kembali. Itu yang dikatakan, yang dibolehkan. Tapi kalau berambil air wudhu di tempat wadah yang tidak cukup dengan dua gulatain, maka tidak boleh untuk memakai wudhu. Tidak sah dalam wudhunya. Lebih daripada itu, boleh dua gulatain, boleh kita memakai wudhu. Seperti bak yang besar, atau seperti kolam renang. Bolehkah kita berwudhu? Boleh. Kenapa tidak? Karena itu berlebih daripada dua gulatain. Ini junub pun boleh. Itu makanya air suci dapat mensucikan. Dan juga bab tohara juga sudah menjelaskan beberapa yang sehingga untuk tidak bisa berubahnya air. Apa berubahnya air? Seperti kemasukan rasa, ta'muhu, walonuhu, wariuhu. Rasa, warna, dan bau. Kalau ada ini semua, rasa, warna, dan bau, maka tidak boleh untuk memakai air tersebut. Karena sudah bercampur sesuatu. Atau daun yang jatuh di air tersebut berubah warnanya. Ada baunya dan ada rasanya. Maka itu tidak boleh memakai wudhu. Walaupun dia dua gulatain. Atau dia kejatuhan daripada batu atau turab. Sudah berlumut. Ada rasa. Ada warna. Tapi tidak ada bau. Boleh kita berwudhu? Maka boleh. Tetapi kalau tiga ini muncul di dalam tiga air tersebut, tidak makan air itu, maka tidak boleh memakai air wudhu. Ya. Atau air yang panas, kena matahari. Air yang panas kena matahari, dikatakan ma'ul musyammash. Air yang kena mata, nah, itu panas. Itu tidak boleh pakai air wudhu juga. Karena apa? Takutnya kena penyakit namanya penyakit baros. Baros itu penyakit yang kulit kita yang bisa belang, yang bisa membahayakan kulit. Nah, makanya tidak boleh, makruh hukumnya untuk memakai air panas atau air barid, air yang dingin, sangat dingin pakai untuk berwudu, boleh tidak? Jangan, juga makruh juga hukumnya. Nah, makanya semua para orang-orang alimin, ahli fikih itu telah menjelaskan daripada itu. Wa bi badan duna sawab zal karahal bitabrid, dan lain juga la tasul tahara bima'il musta'mal, air yang sudah terpakai itu tadi, air yang terpakai yang sudah berwudu tanpa dua gulatain jatuh di air tersebut, itu maka tidak boleh untuk berwudu. Tapi lebih daripada gulatain maka boleh untuk memakai air wudu. Yang justru mau galil, juga tidak boleh pakai air yang sedikit, itu najis. Atau ada pakaian, contoh kecil, ada pakaian yang kena kencing. Kemudian pakaian itu dicuci di tempat penggilingan mesin cuci. Ini ada pakaian yang cuci. Terus kemudian pakaian itu dimasuki di dalam mesin tersebut. Masuk ya. Udah bekerja. Terus kemudian diangkat baju itu. Apakah suci? Ya suci. Boleh dipakai? Tidak boleh. Karena apa? Bercampur air najis. Nah, karena airnya ketika dicuci sedikit. Jadi harus betul-betul dicuci dulu, dibersihkan dulu. Apalagi kalau kena kencing apa? Kencing anjing. Nah, itu harus dibersihkan dengan apa? Pasir. 7 kali pasir, 1 kali air. Ya. Jadi begitu. Itu tentang
bab taharah. Masail banyak sekali. Dan selala-alanya yang berkaitan dengan taharah. Harus pakaian bersih, badan juga bersih, tempat juga harus bersih. Di masjid itu bersih. Tidak boleh. Dia makanya harus pakai itu. Jangan sembarang dalam. Kalau kencingnya daripada kencingnya anak bayi, nah ini juga berbeda. Kencing perempuan dengan kencing laki-laki. Lebih keras kencingnya perempuan daripada kencingnya lelaki. Kalau laki-laki anak bayi tinggal dipercik aja. Sehingga jadi bersih. Kalau perempuan enggak, disiram dulu. Nah, disirami dulu karena kerasnya kencingnya perempuan. Cukup dengan percikan saja kalau laki-laki. Kalau perempuan disiram. Kemudian wahtamalat tahara wa galilu min dukhanin najasa biasir yashur najasa wa yashurul gibaru syarjain, atau ada debu yang kena najis, debu. Kita tidak tahu melengket di badan kita, di pakaian kita. Tiba-tiba itu debu itu yang pernah kita tidak tahu. Bagaimana caranya? Ya, harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Lebih baik dicuci sebelum untuk mengerjakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahtamalat tahara wa galilu min dukhanin najasa biasir yashur najasa wa yashurul gibaru syarjain, atau ada debu yang kena najis, debu. Kita tidak tahu melengket di badan kita, di pakaian kita. Tiba-tiba itu debu itu yang pernah kita tidak tahu. Bagaimana caranya? Ya, harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Lebih baik dicuci sebelum untuk mengerjakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarhamu istimalu awaniz zahab wa fiddah. Dan juga kalau mau daripada tahara diharamkan juga memakai daripada tempat daripada perak ataupun emas. Ada air, ada emas, tempat emas. Kita pakai untuk berwudu. Nah, itu juga tidak bisa. Nah, perak juga itu tidak boleh karena bisa menyerupai kesombongan. Nah, kesombongan dalam perbuatan tersebut, kesombongan dalam pemakaian tersebut. Makanya harus dengan apa? Dengan kesederhanaan. Wa idza kana al-ma'u gullataini fala yanjus bi ugu'in najasa. Apabila air 2 gulaten tidak mengapa, maka diperbolehkan apabila kejatuhan najis. Jatuh cicak di dalamnya, tapi berlebih daripada 2 gulaten, boleh? Boleh, tidak apa-apa berwudu. Jatuh binatang, bangkai sapi, jatuh sapi di tempat situ, najis, banyak darah bercampur, boleh tidak pakai? Tidak boleh, karena sudah berubah warnanya. Kalau taguran hasyiran, walaupun kadang sedikit, tak boleh, tetap tidak boleh. Wala jarin karrakit. Ada orang di sungai. Di sungai itu airnya mengalir. Tapi di sungai itu airnya mengalir, ada orang buat hajat di situ. Hajat ya, buang air besar atau yang kecil, banyak orang buang hajat. Tapi airnya mengalir, boleh kita berwudu? Boleh, kenapa tidak? Karena airnya mengalir. Kecuali air yang rakit, air yang tenang, ada orang berak di situ, ya nggak boleh. Walaupun lebih daripada gula. Dan juga disunahkan apa? Disunahkan memakai apa? Siwak. Nah, sebelum berwudu harus pakai siwak. Jadi niatnya ada sunnahnya Nabi SAW. Makanya itu kebersihan dalam Islam ada pada diri Islam. Siwak saja kita sikat gigi 3 kali. Tetapi dalam Islam diperintahkan 5 kali. Ya siwak itu. Masya Allah, luar biasa. Siwak banyak fadilah-fadilahnya dalam kebersihannya. Ya, dalam penguatannya, dalam memberikan sesuatu kebersihan dalam menggunakan bab tahara, kebersihan di dalam menggunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan diri kita, lengkapi pada diri kita dan jagalah pada diri kita tentang kebersihan. Karena suatu kebersihan itu akan meliputi mencuci setiap hari kedua tangan kita di dalam setiap berwudu. Makanya wudu itu air harus betul-betul memakai dengan secara sebaik-baik mungkin, sejelas-jelas mungkin untuk menggunakan daripada air tersebut. Jadi banyak air yang sangat dibolehkan untuk berwudu karena dapat mensucikan dan mensucikan pada
tempat tersebut untuk memakainya. Tapi ada air juga yang suci tapi tidak bisa mensucikan, yang sudah saya jelaskan tentang bab-bab yang tadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini di dalam bab taharah ini mendapatkan fadilah yang sangat besar, mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi pendengar di media dakwah Majelis Darul Mustafa Makassar. Bagi kita semua, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmat Allah dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.